खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda MTA dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat ya. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Intelektual Muda Ahmadi season kedua. Sobat Muda MTA, seperti janji kami di episode sebelumnya, kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang agama Buddha. Pada episode sebelumnya telah kita ketahui bahwa mulanya Buddha pun merupakan ajaran Samawi. Maka pada episode kali ini kita akan kulik tentang kitab Tripitaka. Apakah kitab tersebut juga merupakan firman Tuhan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan dari Galib Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Insya Allah kita akan membahas beberapa hal ya. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya mengenai agama Buddha yang juga disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih di dalam buku karya beliau, di mana kita juga ketahui sebelumnya kita telah membahas mengenai agama Buddha, khususnya mengenai sosok Buddha ya, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa akidah yang juga disampaikan oleh beliau rahmatullah alaih, yaitu mengenai asketisme. Di sini kita pahami barangkali sebagai pertapa ya, bertapa atau pertapaan. Di sini secara sekilas ya, Uzur menyebutkan asketisme itu artinya adalah meninggalkan segala sesuatu hal yang berbau duniawi dan memutuskan segala hubungan dengan dunia. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya asketisme ini adalah salah satu cara ya, ataupun disebutkan di sini adalah sarana utama untuk memerdekakan jiwa dari kesedihan dan kesengsaraan. Ya, di dalam agama Buddha sendiri adalah satu-satunya jalan ya untuk menuju nirwana dengan kedamaian abadi, di mana mereka menolak sepenuhnya kehidupan ya, dan menarik diri dari godaan-godaan hidup maupun nafsu duniawi. Ini ajaran yang mengantarkan mereka kepada nirwana, ataupun kita bisa bilang surga ya. Nah, ini semua ini ya tidak akan bisa terwujud jika ada hambatan ya. Kekayaan ya, seperti uang, lalu kekuasaan, bahkan kecintaan kita kepada orang lain, ini pun jika semuanya tidak terpenuhi akan menjadi salah satu hambatan yang menjadi sumber kesengsaraan, sehingga akan lahir suatu kebencian dan pada akhirnya akan melemahkan kekuatan ruhani seseorang. Ini yang dipahami ya oleh ajaran Buddha ya, oleh orang-orang Buddha. Nah, singkat kata, menurut buku ini, konsep kedamaian itu adalah melalui penyangkalan terhadap dunia, dan ini sebenarnya lebih condong ya, menurut Uzur yang keempat ini lebih condong kepada eskapisme atau eskapisme, yang mana ini adalah meloloskan diri ataupun lari dari kenyataan hidup, yang mana hidup itu adalah dianggap sebagai suatu masalah dan secara tidak langsung solusinya adalah kematian. Nah, sekilas ya Uzur menjelaskan dari arti melarikan diri sendiri itu ya dari kenyataan dunia. Nah, hampir sama ya, sama saja dengan kematian, karena dia tidak mau ya terlibat ataupun tidak mau pusing dengan menahan hawa nafsu ataupun dengan berjuang ya di dalam kehidupan. Uzur memberikan salah satu contoh di mana ada seseorang pengemis ya di Kashmir, di mana pengemis ini seorang yang susah ya, bahkan untuk makannya saja sehari-harinya
sulit, namun ia terlihat sering melakukan yang namanya seperti menenangkan diri ya, ataupun merenung, ataupun menyelami batinnya sendiri. Nah, dari situ kita melihat seorang pengemis ya tadi yang bertapa seperti itu ya, ataupun dia menyelami batinnya, mencari solusi ya untuk kehidupannya. Suatu waktu ia tiba-tiba merasa gembira dan menari-nari. Lalu ada seorang bijak yang lewat, lalu ditanya. Nah, seorang pengemis ini mengatakan kepada orang bijak tersebut, keinginan seseorang menjadi terpenuhi ketika ia tidak lagi memiliki keinginan. Nah, di sini seorang bijak pun ya bisa terdiam ya dengan kata-kata seorang pengemis. Dengan kata-kata seperti itu, seorang bijak itu tidak bisa menjawab. Menurut seorang pengemis itu, itulah kemerdekaan yang aku nikmati. Dari sini pandangan Huzur ya menyebutkan ini sebuah kata yang indah menurut Huzur ya, yang diucapkan seorang pengemis itu, namun kosong dari makna. Karena diketahui bahwasanya dia mendapatkan suatu rasa damai itu hanya untuk dirinya sendiri ya, secara subjektif. Akan tetapi secara objektif, secara lingkup yang lebih luas, dia tidak melakukan apa-apa. Ini hanya berkutat pada dirinya dan dalam pikirannya, dalam dunianya yang sempit itu. Nah, di sini sebagai jawabannya Huzur membandingkan ya kehidupan seorang Buddha, sang Buddha, dan juga kehidupan seorang yang menganut asketik ini ya, yang mana dia bertapa untuk mendapatkan suatu kedamaian. Menurut Huzur, tidak ada perubahan yang terjadi di luar batas pemikiran dan dunianya yang sempit. Ya, sekelilingnya itu tetap saja ada yang sedih gitu ya, menderita, bahkan juga merasa sakit. Nah, ini selain itu juga ia juga masih mendapat ataupun memerlukan makan, minum, dan juga bernafas ya seperti manusia pada umumnya. Hanya saja mungkin ya nafsu ataupun keinginan dia bisa diredam, tetapi kebutuhan akan makan, minum, dan yang lainnya itu akan tetap ada. Nah, perubahan hanya terjadi di dalam dirinya, sedangkan di luar itu tetap saja seperti itu. Dan juga Huzur menyebutkan bahwasanya perasaan tersebut bisa saja hilang dalam waktu sesaat. Barangkali ia terkena bencana, musibah, ataupun ia itu kedinginan di malam hari, ataupun dia ingin makan sesuatu tidak memiliki uang. Nah, di sini kan ada sebuah perjalanan panjang ya dari seorang asketik ya, di mana ia menolak seluruh sarana kehidupan ataupun kebutuhan hidup di dunia, meskipun ya di dalam artinya sendiri asketik itu orang yang hidup dengan sangat sederhana ya, dan menafikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, di sini Huzur juga menyebutkan ini lebih tepatnya disebut sebagai penyerahan diri sepenuhnya pada ketidakberdayaan. Jadi dia setelah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada ketidakberdayaan, dan ini sebenarnya tidak patut disebut sebagai nirwana. Nah, Huzur juga mempertanyakan apakah nirwana ini nanti adalah ujungnya adalah wujud Tuhan, tetapi kita tidak tahu ya, karena ini tidak dijelaskan secara tegas menurut Huzur juga. Oleh karena itu kita juga tahu ya, meskipun barangkali ini adalah bukan untuk wujud Tuhan ya, karena kita tahu juga Buddha sendiri dan juga beberapa denominasi, beberapa kelompok itu ataupun sebagian besar kelompok menyebutkan tidak adanya Tuhan. Nah, ini juga tidak bisa kita bandingkan ya dengan nirwana. Selanjutnya juga dibandingkan dengan seorang Buddha ya,
Sang Buddha alaihissalam yang disebutkan juga oleh beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang revolusioner, seperti sama pada halnya dengan nabi-nabi lain, dan juga membawa revolusi ruhani, revolusi akhlak, berjuang melawan kedustaan dan juga kejahatan. Dan di sini kita tahu bukannya seperti orang yang lari ya dari kehidupan lalu seolah-olah membunuh dirinya sendiri. Nah, tidak seperti itu Sang Buddha, dan ini dibandingkan dengan ajaran asketik yang tadi. Ini tidak sesuai. Dari inspirasi ya dan pengalaman psikologis itu yang mana didapatkan oleh asketik ya, karena mereka sebenarnya jadi lebih condong kepada inspirasi dan juga pengalaman psikologis ya, bukan kepada wahyu seperti yang didapatkan oleh Sang Buddha. Nah, ini jika tetap ya hanya inspirasi dan pengalaman psikologis saja, tetap tidak mengubah akhlak buruk yang terjadi di masyarakat. Tidak bisa mengubah kegelapan menjadi suatu nur, menjadi suatu cahaya. Nah, ini hanya berkutat ataupun terbatas pada dirinya sendiri ya. Nah, jika menurut Huzur ya, jika filsafat ini ya secara mutlak kita ikuti ya, diikuti pada taraf ya sampai pada kesimpulan mendapatkan kedamaian itu tadi, maka yang tersisa hanyalah kepunahan umat manusia. Ya, sedikit demi sedikit mereka mulai meninggalkan dunia, mendapatkan kedamaian sendiri, dan mereka tidak memiliki keinginan ya untuk hidup, seolah-olah mereka ingin mati saja seperti itu. Nah, di sini secara ringkas ya dari semua penjelasan tersebut, Huzur menyebutkan bahwasanya di sini kami tidak bermaksud membahas ajaran para pendiri Buddha, tetapi menelaah ya filsafat yang muncul setelah dekadensi beribu-ribu tahun. Nah, setelah adanya penurunan ya dalam filsafat Buddha sendiri, nah ini ajaran ini muncul. Nah, itu yang ditelaah oleh Huzur rahmatullah alaih, yang mana itu sudah melenceng dari sumber samawinya. Berbeda dengan wahyu ya tadi yang merupakan sumber utama ataupun sumber pencerahan bagi Sang Buddha. Nah, tetapi penekanan di dalam asketik ini, di dalam akidah ini adalah pada inspirasi, pada tafakur ataupun perenungan saja. Inilah kesimpulan yang disampaikan oleh Huzur rahmatullah alaih berkenaan dengan akidah ya asketik ya. Secara khusus di sini Huzur rahmatullah alaih memberikan subbabnya, dan tadi sudah dijelaskan ini sebenarnya bukan asketik tetapi lebih kepada eskapisme, yang mana seorang itu melarikan diri ya dari kenyataan hidup. Ini dijelaskan oleh Huzur rahmatullah alaih dalam buku beliau. Mengenai Tripitaka sendiri ya, kita melihat di dalam buku beliau, dalam buku Khalifah yang keempat. Di sana tidak terlalu dibahas ya mengenai Tripitaka, akan tetapi dari situ Huzur menjelaskan ya mengenai Buddha sendiri, bahwa Buddha adalah bukan seorang ateis ya. Di sana menyebutkan mengenai Tuhan. Nah, dari sini masih kita bisa tarik kesimpulan ya. Di sini ada unsur-unsur samawi. Meskipun ya dalam penyusunannya Tripitaka ini kita tahu ya sebagai kitab hukum ya, di agama Buddha, di mana Tripitaka sendiri ini berarti 3 keranjang, dan ini terdiri dari pesan, percakapan, nasihat, wejangan, perintah, dan juga petunjuk dari Sang Buddha. Namun di sini tidak dapat diakui sebagai ajaran aslinya serta bebas dari campur tangan. Alasannya mengapa? Karena Buddha sendiri tidak pernah meninggalkan catatan ya ataupun
eh, tertulis ya, menulis sesuatu tentang ajaran-ajarannya. Di sini kita tahu seperti halnya barangkali ucapan ataupun perbuatan yang direkam, seperti dalam Islam ada hadis ya, dikumpulkan semacam itu. Tetapi kita juga tidak bisa menyebutkan bahwasanya di dalamnya tidak terdapat kebenaran. Tapi secara dalam catatan sejarah, beliau sendiri tidak pernah menulis ajaran-ajaran beliau, tetapi para pengikutnya yang menyusun ya di dalam majelis-majelis, dan Tripitaka ini terbentuk di majelis yang ketiga ya. Ada beberapa majelis yang telah dilaksanakan, dan ini terbentuk ya pada majelis ketiga. Nah, sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, Uzur mengutip ya dari Tripitaka tersebut mengenai sosok Buddha. Sang Buddha adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan Uzur menukil dari sumber ya. Meskipun itu dikumpulkan oleh para pengikutnya, tetapi kita bisa mendapatkan kebenaran di dalamnya. Akan tetapi Uzur juga menyebutkan ini di dalam Tripitaka ini, di dalam kitab agama Buddha ini terdapat campur tangan manusia. Itu sudah pasti karena memang disusun ya oleh majelis-majelis di mana mereka berkumpul merumuskan apa yang disebutkan atau diucapkan oleh Buddha. Selanjutnya juga ada kitab-kitab lain yang fungsinya menjelaskan ya seperti itu, ataupun sesuai dengan kebutuhan zamannya ditambahkan. Nah, ini kita juga bisa mengambil kesimpulan dari situ bahwasanya Tripitaka juga sudah tercampur dengan catatan-catatan dari manusia itu sendiri. Nah, di dalam penyusunannya sendiri kan kita sudah bahas ya sebelumnya. Ini pertama ditemukan ya dari stupa yang pada zaman Ashoka. Nah, Ashoka ini seorang raja yang berguru ya, ataupun memiliki keyakinan terhadap Buddha, dan juga menuliskan beberapa catatan ya mengenai perilaku Buddha ataupun amalan-amalan perbuatan Buddha. Nah, dari situ tidak juga ada yang mendebat ya bahwa ini otentik atau tidak, tetapi ini menggambarkan, itulah yang menggambarkan Buddha pada saat itu. Dan kita tahu Raja Ashoka sendiri seperti ditulis di stupa-stupa itu, kita mendapatkan kebenaran bahwasannya seorang Buddha ini, sang Buddha ini bukanlah seorang ateis, tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini Tripitaka ini juga mengalami berkali-kali ya penerjemahan, di mana orang-orang Barat pada saat itu mengambil referensi ya dari bahasa Pali ya. Dari bahasa Pali terdapat banyak sekali terjemahan-terjemahan ya, sampai sekarang juga ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini telah menjadi suatu hal yang lumrah, dan kita tahu bahkan akan terjadi banyak perubahan lagi setelah itu. Nah, mengenai Tripitaka ini juga tadi sudah disebutkan majelis-majelis tersebut sudah dilaksanakan per beberapa tahun seperti itu ya, dan baru terkumpul ya di majelis yang ketiga. Di sini jika kita lihat tulisan dari Huzur yang keempat, di sini menyebutkan bahwasanya literatur agama Buddha tersebut muncul 5 abad setelah Buddha, seperti itu, setelah selesainya. Tetapi pada saat Ashoka itu sekitar 3 abad ya, 300 tahun. Nah, ini dari dalam Tripitaka tersebut kita tahu ya, di dalamnya terdapat kebenaran.
Yang pertama ada di bagian Vinaya Pitaka ya. Di sini disebutkan sebagai tata cara perilaku. Yang kedua ada Sutta Pitaka, telaah tentang kebenaran. Dan yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka yang menyusun mengenai analisis keagamaan. Nah, di sini Buddha juga menjelaskan bahwa kelahiran ya dan kematian tidak mempunyai arti apapun bagi seseorang yang sudah menaklukkan egonya dan telah menjadi satu dengan Tuhan. Nah, ini ada di dalam Sutta Nipta ya, di mana ini menjelaskan mengenai bab bepergian ke pantai yang jauh. Nah, di sini juga tidak hanya Tripitaka, barangkali ada di dalam Tripitaka itu subbab-subbab ya, yang menjelaskan mengenai akhlak beliau ataupun perilaku dan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan secara keseluruhan kita bisa sampaikan bahwasanya di dalam Tripitaka terdapat ya kebenaran, akan tetapi kita sudah tahu penyusunannya tadi, seperti halnya kitab yang lain ada juga yang disusun ya jauh setelah pendirinya wafat, tetapi juga masih terdapat kebenaran ya, karena ucapan-ucapan itu ditulis ataupun diingat ya, karena pada saat itu tidak ada barangkali ya budaya untuk menulis, tetapi ingatan pada saat itu sangatlah kuat, sehingga ini turun-temurun terus diperdengarkan, dan pada akhirnya juga ada yang dalam bentuk satu cetakan. Itu barangkali pengetahuan ya, sekadar pengetahuan yang lain tentang Tripitaka yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda MTA, demikianlah pembahasan episode kali ini terkait ajaran Buddha. Pada episode berikutnya, kita masih akan membahas tentang agama-agama lainnya di dunia. Wah, pasti pembahasannya tak kalah menarik nih. Kalau begitu, jangan lupa untuk menyaksikan program Intelektual Muda Ahmadi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.